Namun sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Itu di depan sudah Ibu tayangkan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu pertama menguraikan dampak negatif dari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba ya. Yang kedua itu menguraikan faktor penyebab perkelahian pelajar, minuman keras dan juga narkoba ya. Yang terakhir itu menguraikan solusi yang diterapkan untuk menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan juga narkoba. Jadi ketika pembelajaran ini nanti telah selesai, Ibu harapkan kalian dapat menguraikan dampak negatifnya, faktor penyebabnya dan cara menghindari perilaku ketiga ini ya. Paham ya? Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Materi minggu kemarin yaitu tentang memenuhi janji mensyukuri nikmat, Bu. Ya, baik ya, selfie artinya selfie masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin. Selain selfie, siapa lagi yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Ya? Tentang memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Ya, bagus ya. Masih ingat juga. Tepuk tangan dulu untuk selfie. Ya, artinya minggu kemarin kita sudah membahas tentang mensyukuri nikmat dan menutup aib orang lain serta tidak ingkar janji ya. Sekarang Ibu tanya satu lagi, siapa yang masih ingat tentang pengertian janji? Ya, Lisa, silakan. Janji adalah pernyataan lisan atau tertulis yang mengikat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa depan. Oke, artinya semuanya masih ingat ya bahwa pengertian janji itu sesuatu yang memang tidak harus diingkari. Jadi sesuatu yang tidak boleh diingkari. Jadi janji itu sakral ya. Ketika janji itu diingkari, maka akan menimbulkan kekecewaan terhadap orang lain ya. Jadi ketika kekecewaan itu sudah ada pada diri orang lain, itu nanti bisa menimbulkan masalah. Salah satunya adalah bisa menyebabkan konflik seperti nanti bisa menimbulkan perkelahian baik antar teman, antar kelompok dan antar sesama pelajar ya. Oke, itu tentang materi kita minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Nanti Ibu akan tayangkan video tentang perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Ketika video ditayangkan, anak-anak nanti tolong perhatikan dengan seksama ya. Ya, nih Ibu putarkan dulu videonya. Pada sekolah yang pertama di Sukabumi Kota, tewas tidak pernah baca akibat duel satu lawan satu dengan menggunakan senjata tajam. Aksi duel pelajar direkam dan dijadikan konten oleh salah satu kelompok pelajar. Dalam video yang beredar, awalnya terlihat 3 orang pelajar berjalan menghampiri kelompok korban, yang salah satunya terlihat membawa senjata tajam jenis celurit. Tak lama kemudian, terduga pelaku dan korban saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Setelah beberapa detik, korban berlari dan dikejar oleh pelaku. Diketahui, aksi duel itu terjadi di kampung Babakan, Desa Parakan 5, Kabupaten Sukabumi. Korban berinisial MPY yang masih duduk di bangku sekolah kelas 7 di salah satu sekolah SMP di wilayah Cikembar mendapatkan luka di bagian kepala hingga menyebabkan meninggal dunia. Sedangkan terduga pelaku bersekolah di wilayah Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Ibu korban mengatakan anaknya berpaling. Kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsi yang mulut yang harusnya tujuannya dalam malah bikin kita pusing dan menyebabkan sampah. Apa yang kita kenal dengan alkohol adalah konsumsi manusia, sehingga juga dikenal dengan sifat etanol, merupakan senyawa yang kecil, lebih jelas, sehingga kita harus kecil, yang bisa melakukan yang sangat, bahkan di salah satu bagian atau penting ada di dunia. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membawa ke dalam saluran darah kita selama 20 menit bahkan saat kita perlu. Namun, jika semua membuat kita sampai bisa masuk sulit ada fakta bahwa semua alkohol bahkan membawa ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana sekarang? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasi komponen dalam darah yang bersirkulasi dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa dalam otak sangat kecil, dia akan dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pernafasan manusia. Inilah yang membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lain. Kalau tidak alkohol dan membunuh efek-efek tersebut, dan bisa saja membuat kita merasa sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi kalau percaya diri, bisa saja menyebabkan mencari tidak sadar, dan bahkan koma atau
secara alami hati kita. Hakikatnya adalah obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD atau hyperaktif dan narkolepsi. Namun, sabuk kadang disalahgunakan. Bentuk sabuk yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih. Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth. Serbuk tidak berbau, pahit, dan mudah larut. Sabuk bekerja dengan meningkatkan dopamin di otak. Dopamin yang meningkat tajam dan melebihi kadar dopamin yang secara natural diproduksi di otak, membuat penggunanya merasakan bahagia. Akhirnya, pengguna yang berpotensi untuk menggunakan sabuk terus-menerus bahkan meningkatkan dosisnya. Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan nafsu makan, nafas menjadi cepat, detak jantung tidak beraturan, meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Sabu atau metamfetamin yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan efek fatal bagi tubuh manusia. Metamfetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan, sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko, seperti seks bebas. Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat disebabkan kehilangan berat badan, gigi rusak, delta seluruh tubuh, perubahan pada fungsi dan struktur otak, dan lain sebagainya. Pecandu sabu harus melakukan rehabilitasi. Sekarang ibu mau tanya sama kalian mengenai video yang sudah ibu tayangkan tadi. Kira-kira apa yang menyebabkan perkelahian pelajar itu bisa terjadi? Ya, faktor apa yang menyebabkan perkelahian pelajar itu bisa terjadi? Siapa? Iya. Penyebab perkelahian antar pelajar, emosi yang tidak terkendali, penindasan dan perundungan, kekurangan pengawasan orang tua, dan konflik antar pelajar. Ya, bagus ya. Teman-teman ya. Yang kedua ibu mau nanya lagi, mengapa minuman keras itu berbahaya bagi tubuh kita? Iya, silakan Mbak. Apa Mbak? Dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan kesehatan mental, dan menyebabkan tindakan kriminal. Iya, bagus ya. Silakan. Oke, yang terakhir ibu mau tanya, apa pandangan Islam mengenai perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab nak? Ya, silakan Gun. Apa Gun? Tidak dibenarkan karena bertentangan agama Islam yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan kedamaian. Iya, dalam agama Islam itu perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba itu sangat ditentang ya, karena agama Islam kita itu mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan juga perdamaian ya. Jadi hal-hal yang tersebut di video tadi itu adalah hal-hal yang sangat dilarang oleh agama Islam. Dari video yang sudah ibu tayangkan, dari kesimpulan teman-teman, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan lagi tayangan video di depan tadi? Bu, Yang apa nih? identifikasi masalah dari video yang telah ditayangkan adalah perkelahian antar pelajar dapat terjadi karena adanya konflik dan pergaulan bebas. Iya, karena adanya konflik dan pergaulan bebas ya. Ketika ada konflik itu sebaiknya jangan lari kepada minuman keras ya. Lebih baik cerita kepada guru BK, kepada teman, atau kepada orang tua. Jadi tidak semua masalah itu larinya kepada narkoba ya. Masih ada masalah-masalah solusi positif yang bisa diambil ya. Berbicara kepada guru BK, orang tua juga termasuk cerita kepada teman-teman ya. Oke, dari video tadi ibu akan membuat 3 kelompok ya. Jadi kalian nanti ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk membahas materinya lebih jauh lagi ya, lebih dalam lagi kita gali ya. Makanya ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini ibu anggap saja kelompok 1 ya, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Nanti per kelompok itu silakan kalian cari ya, apa faktor penyebab pergaulan bebas, narkoba, sama minuman keras ya. Kemudian dampak negatifnya bagi diri sendiri itu apa, dampak negatif bagi keluarga apa, dampak negatif bagi sekolah apa, dan dampak negatif bagi masyarakat apa ya. Boleh cari di buku pelajaran, juga boleh juga menggunakan media internet ya. Paham ya? Ini Pak, tadi kelompok 1 itu membahas tentang perkelahian antar pelajar ya. Cari nanti faktor penyebabnya apa, dampak bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan sekolah ya. Sama cara mengatasinya juga seperti apa. Ini kelompok 2 tentang minuman keras ya. Minuman keras sama nanti cari faktor penyebab, dampaknya, sama cara mengatasinya ya. Solusi. Ini kelompok
topiknya juga tentang narkoba ya, sama perintahnya juga sama, itu udah Ibu tuliskan perintahnya. Silakan kalian cari ya, nanti boleh dari buku, boleh juga dari internet ya. Paham ya? Paham. Paham ya semuanya? Kelompok dua paham ya? Lagi ya. Kelompok tiga bisa cek, paham? Silakan cari, boleh menggunakan HP, boleh internet, ini buku boleh ya. Waktunya 15 menit ya. Udah semua? Sudah, Bu. Udah. Nah, kalau sudah, ini sudah kalian cari jawabannya, maka kalian akan presentasikan ke depan kelas. Jadi ketika kelompok satu presentasi, kelompok lain dipersilakan untuk memberi tanggapan atau bertanya ya. Paham ya? Paham. Nah, berarti dimulai daripada kelompok satu ya. Kelompok satu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Anggun. Baiklah, ada faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Ada dua, yaitu faktor internal dari diri sendiri dan faktor eksternal lingkungan sekitar. Dampak negatif perkelahian antar pelajar yaitu terhadap diri sendiri. Yang pertama, kerugian fisik. Yang kedua, kerugian psikologis. Yang ketiga, presentasi akademik menurun. Yang keempat, sanksi hukum disiplin. Yang kedua, terhadap keluarga. Yang pertama yaitu masa lalu dan frustasi. Yang kedua, hubungan keluarga menjadi tegang. Yang ketiga, beban finansial. Ada lagi terhadap sekolah, yaitu nama baik sekolah cemar dan gangguan proses belajar. Cara mengatasi perkelahian antar pelajar yaitu dari diri sendiri, mengelola emosi, memperkuat rasa empati, meningkatkan kesadaran diri. Dari keluarga yaitu pola asuh positif, komunikasi yang baik, kontrol penggunaan media. Yang ketiga dari sekolah, pendidikan karakter, sistem disiplin yang jelas, penguatan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat dari masyarakat yaitu peningkatan keamanan lingkungan, kolaborasi dengan sekolah dan keluarga, dan program sosialisasi. Baiklah, apa ada yang ditanyakan? Ya, itu tadi presentasi dari teman kalian ya mengenai faktor dari perkelahian pelajar, dampaknya sama solusinya. Kira-kira kalau ada kelompok lain yang mau bertanya, silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Saya, Bu. Apa ada keuntungan jika kita melakukan perkelahian antar pelajar? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Pranuja. Jelas tidak ada yang diuntungkan, malah lebih banyak yang dirugikan. Tepuk tangan dulu untuk itulah presentasi dari kelompok 1 ya mengenai perkelahian antar pelajar. Jadi kalau ditanya apakah ada keuntungan dari perkelahian pelajar itu jelas tidak ada ya, ruginya yang banyak, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Terima kasih pada kelompok 1, silakan kembali ke tempat dulu. Sekarang kelompok 2 ya, kelompok 2 itu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai minuman keras ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Wulandari. Faktor penyebab minuman keras. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi minuman keras. Di antaranya, pengaruh lingkungan dan pergaulan, rasa ingin tahu dan coba-coba, masalah psikologi atau emosional, faktor keluarga, pengaruh media dan iklan, ketersediaan dan kemudahan akses. Dampak negatif minuman keras yaitu terhadap diri sendiri, gangguan kesehatan, gangguan mental dan emosional, penurunan prestasi, ketergantungan atau kecanduan, resiko kecelakaan. Terhadap keluarga, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ketidakstabilan ekonomi, pengabaian tanggung jawab. Terhadap sekolah, menurunnya prestasi belajar, disiplin, perilaku yang buruk, dan pengaruh buruk bagi teman. Terhadap masyarakat, meningkatkan angka kejahatan, mengganggu ketertiban umum, beban sosial dan ekonomi. Cara mencegah mengkonsumsi minuman keras yaitu upaya dari diri sendiri, mengendalikan rasa ingin tahu, berbicara kecakapan hidup, fokus pada aktivitas positif. Upaya dari keluarga, memberikan pendidikan sejak dini, menjadi contoh yang baik, membangun komunikasi yang baik. Upaya dari sekolah, pendidikan dan penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan penggunaan nilai-nilai positif. Upaya dari masyarakat dan pemerintah,
pemberlakuan peraturan yang ketat, meningkatkan pengawasan dan razia, edukasi dan sosialisasi bahaya minuman keras. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mau, apa alasan minuman keras diharamkan oleh Islam? Baik, jadi karena bersifat merugikan sebagaimana telah diatur di dalam Al-Quran, setiap yang memabukkan itu, setiap kamar itu haram. Nah, tepuk tangan dulu untuk silakan kelompok 3, kelompok 2 duduk, kelompok 3 silakan lanjut presentasi ya. Kami dari kelompok 3 akan presentasi hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aisyah. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ada beberapa faktor, yaitu faktor pribadi, faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi, faktor biologis. Dan dampak negatif minuman keras yaitu ada dampak pada diri sendiri, yakni kerusakan fisik, gangguan mental, menurunkan produktivitas, resiko kecanduan. Dampak pada keluarga yakni ada perpecahan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, beban ekonomi. Dampak pada sekolah yakni menurut prestasi akademik, masalah kedisiplinan, merusak citra sekolah. Dampak pada masyarakat ada kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan kenyamanan, meningkatkan tindakan kriminal, beban sosial dan ekonomi. Cara melawan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras yaitu ada untuk individu, menjaga pola hidup sehat, meningkatkan kesadaran diri, menolak ajakan teman yang buruk, meningkatkan keterampilan sosial. Untuk keluarga ada memberikan perhatian dan kasih sayang, menjadi teladan, meningkatkan komunikasi dan pengawasan yang ketat. Untuk sekolah ada pendidikan sosialisasi, penguatan nilai agama dan moral, pengawasan siswa dan lingkungan sekolah, melibatkan siswa dalam kegiatan positif. Untuk masyarakat dan pemerintah, ada sosialisasi bahaya narkoba dan alkohol, meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi hukum, dan menyediakan fasilitas rehabilitas. Cukup sekian, ada yang ingin bertanya? Saya. Mengapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran para pengedar narkoba? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena bisa jadi kondisi mereka mentalnya belum stabil sehingga dengan adanya ajakan dari teman sepergaulan mereka mudah tergiur. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kita tepuk tangan dulu untuk dikasih. Kelompok 3 silakan untuk duduk kembali di tempat duduknya. Baik ya, itulah tadi presentasi dari 3 kelompok mengenai pakaian pelajar, minuman keras dan narkoba. Sebelum kita simpulkan secara bersama-sama materi kita pada hari ini, kita penyegaran dulu ya, kita refresh dulu. Karena Ibu lihat semuanya udah pada loyo ya. Kita segarkan dulu dengan ice breaking. Nanti ice breaking-nya Ibu tampilkan di depan, kita ikuti secara bersama-sama ya. Oke. Ice breaking. Semuanya silakan berdiri.
Ya, silakan ulang apa nak? Kesimpulannya, kita sebagai pelajar yang memiliki masalah yang berbeda-beda, tetapi penyelesaiannya tidak harus dengan minum keras, narkoba, dan perkelahian, tetapi bisa dengan mengkomunikasikan masalah kita kepada orang tua atau guru BK sehingga mendapat solusi yang terbaik. Ya, itu ya kesimpulan dari teman kalian. Pertama dulu teman kalian. Oke, baik ya, mengenai perilaku perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba itu adalah sesuatu yang merugikan untuk diri kita ya. Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tidak usah dilaksanakan ya. Bagaimana cara menghindari agar tidak terjebak pada perilaku tersebut, perilaku perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba? Caranya agar tidak terjebak itu mempertebal keimanan ya. Kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk terus mengupgrade diri kita tentang keimanan, terus belajar tentang agama, memperdalam keimanan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan sholat 5 waktu ya, perbanyak puasa dan lakukan hal-hal yang positif. Dan tidak kalah pentingnya itu silakan bergaul dengan orang-orang yang baik, karena tadi faktor pergaulan itu bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Intinya teruslah berbuat baik ya, agar tidak terjerumus kepada perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba ya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah pembelajaran ini Ibu akan bagikan lembar refleksi ya. Nanti ketika Ibu bagikan, kalian silakan conteng saja ya. Ini ada lembar refleksi, Ibu akan bagikan kepada kalian. Silakan kalian conteng. Misalnya apakah kalian sudah memiliki pengetahuan mengenai pembelajaran hari ini? Apa iya apa tidak ya? Ini jangan lupa tulis nama sama kelas ya. 2, 1, 3. Ya. 2, 1 ya. Oke, waktunya 2 menit ya. Kalau bisa 1 menit. Karena cuma contek-contek aja.